Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifatu Febrianti, NIM 1861035, dan rekan saya Zuni Maulidia, NIM 1861013. Dari kelas Manajemen KPSDMA 2018 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aspek teknis dan teknologi pada bidang usaha peternakan dengan badan usaha berbentuk CV untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Wenda Wahyu Kristianto, SEMM. Dalam aspek ini terdapat 4 hal yang harus diperhatikan, diantaranya lokasi, skala produksi barang atau jasa, tools and teknologi, dan yang terakhir adalah layout. Pembahasan yang pertama adalah lokasi. Lokasi dari usaha peternakan ayam kami terletak di Kabupaten Jombang, tepatnya di Dusun Tunggol, Desa Tunggorono. Usaha peternakan ini didirikan pada lahan yang terletak kurang lebih 500 meter dari jalan raya. Lokasi usaha kami juga jauh dari pemukiman penduduk. Pertimbangan kami dalam memilih usaha strategis ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah ketersediaan bahan dengan akses lokasi peternakan yang mudah untuk dijangkau, maka memudahkan kami dalam menjaga ketersediaan bahan yang dibutuhkan dalam usaha peternakan tetap stabil, tidak sampai kekurangan. Yang kedua, lokasi target pasar. Lokasi usaha peternakan kami sangat mudah dijangkau oleh target pasar kami, yaitu para distributor, pedagang, dan masyarakat konsumen yang berada di wilayah di sekitar lokasi usaha peternakan kami. Ketiga adalah ketersediaan sumber energi, air, dan alat komunikasi. Di lokasi usaha peternakan kami sangat mudah untuk menjangkau sumber energi listrik, air, dan alat komunikasi karena lokasi ini masih dekat dengan pusat kota. Yang keempat adalah ketersediaan tenaga kerja. Kami menyediakan tenaga kerja yang cukup untuk menjamin kelancaran produksi telur dan daging ayam. Jika produksi berjalan dengan lancar, maka kami dapat memenuhi kebutuhan pasar dengan baik. Yang kelima, ketersediaan fasilitas transportasi. Kami juga menyediakan fasilitas transportasi yang lengkap seperti mobil truk untuk mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan dalam usaha peternakan dan mobil pick up untuk mengirim pesanan customer kami. Yang selanjutnya yaitu memilih marketplace. Dalam pemasaran digital kami memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama memiliki pengunjung yang banyak pada marketplace-nya. Yang kedua, mudah digunakan baik oleh seller maupun buyer. Yang ketiga, memiliki customer service, respon yang cepat. Yang keempat, dapat menjamin keamanan transaksi dengan sistem escrow. Yang kelima yaitu dapat memberikan keuntungan bagi seller. Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, kami memutuskan untuk memilih marketplace Tokopedia. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai skala produksi barang atau jasa. Variabel-variabel dalam skala produksi usaha peternakan ayam mencakup yang pertama, bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang kami gunakan untuk menghasilkan produk kami antara lain yaitu bibit ayam, pakan ayam, obat, vaksin, dan vitamin untuk ayam. Yang kedua, barang yang diproduksi. Barang yang kami produksi yaitu berupa telur dan daging ayam yang fresh. Yang ketiga, peralatan mesin yang digunakan yaitu yang kami gunakan seperti mesin tetas telur, mesin pencabut bulu, mesin mixer pakan, dan mesin vakum. Yang keempat adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan. Tenaga kerja kami terbagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja produksi sejumlah 25 orang dan tenaga kerja pemasaran sejumlah 7 orang. Setiap tenaga kerja memiliki job description masing-masing sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya adalah peralatan dan teknologi. Variabel-variabel peralatan dan teknologi yang digunakan dalam usaha peternakan ayam mencakup yang pertama, kemampuan tenaga kerja untuk menggunakan teknologi. Seluruh tenaga kerja akan melalui tahap training pada posisi kerja masing-masing, sehingga bisa dipastikan bahwa seluruh tenaga kerja mampu menggunakan teknologi yang ada dalam peternakan. Yang kedua, kesesuaian teknologi dengan bahan yang digunakan. Saat kami akan memilih teknologi yang akan digunakan,
Tentu saja kami terlebih dahulu menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan jenis bahan yang kami gunakan. Yang ketiga, kemungkinan pengembangan teknologi di masa depan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi saat ini sangat cepat. Pengembangan teknologi di masa depan juga sangat penting untuk dilakukan dalam usaha ini untuk meningkatkan efisiensi usaha peternakan kami. Jika kita tidak mau merubah usaha peternakan kita dari yang konvensional ke modern, kita akan kalah di biaya produksi dan akhirnya akan selalu kalah bersaing dengan kompetitor. Yang keempat, kesuksesan penggunaan teknologi dimanapun. Dengan dilakukannya training pada seluruh tenaga kerja, maka dapat dipastikan jika seluruh tenaga kerja kami dapat sukses dalam menggunakan teknologi dimanapun itu. Selanjutnya, yaitu pembahasan yang terakhir adalah layout. Di layar terdapat desain layout yang akan kami gunakan pada peternakan kami dengan keterangan sebagai berikut. Layout bangunan dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama, zona merah merupakan zona umum di mana para tamu, konsumen, dan supplier bebas masuk sampai zona ini. Pada zona merah ini terdapat pos satpam, lahan parkir, dan gedung perkantoran. Pintu masuk ke zona merah dilengkapi dengan disinfeksi dengan metode dipping dan spraying. Yang kedua, zona kuning merupakan zona transit atau zona bebas terbatas. Pada zona kuning ini terdapat gudang pakan, gudang peralatan, gudang telur, mes karyawan, dan tempat pembakaran atau mengubur ayam yang mati. Hanya karyawan dan tamu yang memiliki kepentingan khusus yang bisa memasuki areal ini. Pintu masuk ke zona kuning dilengkapi dengan tempat disinfeksi dengan metode dipping dan spraying. Yang ketiga yaitu zona hijau merupakan zona bersih atau zona ini terlarang. Pada zona hijau ini terdapat kandang ayam yang dilengkapi dengan gudang pakan dan gudang telur individu, serta tempat penampungan air. Hanya karyawan yang mempunyai program kerja teknis produksi saja yang bisa masuk ke area ini. Ruang desinfeksi pada pintu masuk zona hijau dilengkapi dengan kamar mandi, ruang ganti, telah disiapkan pakaian dan sepatu khusus untuk masuk ke area kandang, serta area dipping dan spraying. Untuk variabel layout di usaha peternakan ayam mencakup yang pertama, meminimalkan ruang antar bagian. Kandang yang kami buat memiliki konsep minimalis dengan memanfaatkan ruang secara efektif dan efisien. Antar bagian ruang memiliki space yang cukup, tidak lebar dan tidak terlalu sempit, dengan diimbangi ventilasi udara yang cukup guna kenyamanan hewan ternak maupun tenaga kerja. Yang kedua, aliran material yang baik. Aliran material pada peternakan ini berjalan baik karena proses mulai dari pengangkutan bahan mentah, suku cadang, inventaris pekerjaan hingga menghasilkan produk akhir berjalan dengan lancar dan juga didukung dengan peralatan dan tenaga kerja yang menunjang. Yang ketiga, efektivitas penggunaan ruang. Desain kandang yang memaksimalkan penggunaan ruang yang ada akan meningkatkan efektivitas penggunaan ruang, sehingga para tenaga kerja juga akan mudah dalam mengelola kandang. Yang keempat, fleksibilitas. Layout tempat usaha kami bersifat fleksibel karena dapat sewaktu-waktu diubah untuk menyesuaikan dengan kondisi perusahaan. Yang kelima, perluasan usaha. Jika prospek pasarnya bagus dan semakin meningkat, maka diperlukan perluasan usaha guna mengimbangi permintaan dan produksi telur dan daging ayam kami. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.